Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran tematik kelas 2 SD Masjid Syuhada. Pada video pembelajaran ini kita akan belajar tematik tema 3, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada subtema kali ini yaitu 1. Siswa dapat mengetahui tugasnya dalam kehidupan sosial. 2. Siswa dapat menyebutkan persamaan kata tentang kehidupan sosial. Dan 3. Siswa dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu informasi tentang kehidupan sosial dari teks. Tapi sebelumnya, kita mulai pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas manusia dalam kehidupan sosial. Anak-anak, salah satu makhluk ciptaan Tuhan adalah manusia. Manusia disebut makhluk sosial. Kenapa disebut makhluk sosial? Karena manusia memerlukan bantuan manusia lain, sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri. Dan dalam kehidupannya, manusia melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Hal ini disebut kehidupan sosial. Kita dapat mengetahui informasi tentang kehidupan sosial dengan cara membaca sebuah teks. Kita dapat menemukan informasi pada sebuah teks dengan cara menjawab pertanyaan seputar teks tersebut. Teks bisa berupa bacaan, percakapan, dongeng, maupun cerita. Cara mencari informasi penting dalam sebuah teks. 1. Baca teks dengan teliti. 2. Cari makna kata yang kalian belum tahu artinya pada Kamus Bahasa Indonesia. 3. Cari kalimat atau informasi yang penting. Kemudian tulis atau garis bawahi kalimat atau informasi yang penting tersebut. Pada slide ini, Bu Guru akan sajikan sebuah teks bacaan. Coba kalian baca teks bacaan ini. Untuk mencari informasi penting pada sebuah teks bacaan, kita bisa menjawab pertanyaan sesuai teks tersebut. Coba kalian baca pertanyaan berikut dan jawabannya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat kalimat menggunakan kata yang sudah ditentukan. Yang pertama, menggunakan kata bantuan. Misalnya, kita sebaiknya memberi bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan. Kedua, memakai kata masyarakat. Kalimatnya, contohnya, warga masyarakat di desaku sedang melaksanakan upacara Hari Sumpah Pemuda. Yang ketiga, menggunakan kata bakti sosial. Contoh kalimatnya, Siti dan temannya mengumpulkan bingkisan untuk bakti sosial. Sekarang kita akan mempelajari materi yang kedua, yaitu persamaan kata. Dalam bahasa lainnya yaitu sinonim. Jadi kita akan mempelajari persamaan kata atau sinonim tentang kehidupan sosial.
Biasanya, pada upacara Sumpah Pemuda dibacakan sebuah teks atau naskah Sumpah Pemuda. Berikut naskah Sumpah Pemuda. Berdasarkan naskah Sumpah Pemuda tersebut, kita pilih sinonim atau persamaan kata dari kata-kata berikut ini. Kita beri tanda centang pada jawaban yang benar. 1. Kata tanah air. Persamaan kata yang benar adalah tanah kelahiran. 2. Sinonim dari kata bangsa adalah masyarakat. 3. Sinonim dari kata sumpah adalah ikrar. 4. Sinonim dari kata khidmat adalah khusyuk. Dan 5. Sinonim dari kata bersatu adalah berkelompok. Untuk lebih memahami cara menemukan informasi yang penting dalam sebuah teks, kalian bisa baca buku teks tematik tema 3 subtema 4 halaman 114 sampai 116. Materi ketiga yang akan kita pelajari adalah menulis cerita berdasarkan gambar. Berikut ini langkah-langkah menulis cerita berdasarkan sebuah gambar. 1. Cermati gambar dengan teliti. 2. Buatlah cerita sesuai isi gambar. Gunakan kata-kata yang sesuai dengan isi gambar, dan gunakan ejaan yang tepat. Yang ketiga, susunlah cerita dengan kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang ejaan dan tanda bacanya tepat, serta mudah dipahami oleh pembaca. Sekarang kita berlatih membuat kalimat berdasarkan gambar. Cermati gambar ini. Kemudian kita buat kalimatnya, contohnya, Adi sedang bersepeda. Adi tidak tahu di depannya ada batu. Sepeda Adi terantuk batu. Adi kemudian jatuh dari sepeda. Kaki Adi terluka. Gambar yang kedua, Siti melihat Adi jatuh dari sepeda. Siti membantu Adi yang terluka. Alhamdulillah, sudah selesai pelajaran kali ini. Selamat belajar dan selamat berlatih. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.